Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, truk bermuatan tanah menghantam 2 motor di Probolinggo, 2 orang tewas. Gudang Tinar di Surabaya ludes terbakar, 6 karyawan terluka, belasan motor dan 6 mobil hangus. Jelang Nataru, harga beras dan bahan pokok lainnya naik. Warga berebut beras murah, bantuan pemerintah. Saudara, truk bermuatan tanah menabrak 2 motor di Probolinggo. 2 pemotor tewas di lokasi kejadian, sedangkan 2 orang lainnya terluka parah. Dugaan sementara, kecelakaan akibat truk mengalami remblong. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Condong, Kecamatan Gading, Probolinggo. 4 orang pengendara motor tergeletak di jalan raya usai ditabrak truk bermuatan tanah. 2 dari 4 korban meninggal dunia, yakni Hayi dan MZN yang masih berusia 6 tahun. 2 korban lainnya terluka parah, yakni orang tua MZN, Muzaki dan Rofiah. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan bermula saat truk yang melaju dari arah timur atau desa Condong kehilangan kendali diduga akibat remblong di jalan yang menurun. Pengemudi truk yang tidak dapat menguasai laju kendaraannya menabrak sebuah motor yang melaju searah dan 1 motor lainnya dari arah berlawanan. Usai menabrak 2 motor, truk terguling dan muatannya tumpah. Untuk kronologisnya, dugaan awal kami karena saat ini masih dalam proses penyelidikan, dugaan awal kami adalah kendaraan truk tronton tersebut berjalan dari arah timur. Kemudian diduga, kami masih menduga ada kegagalan fungsi rem sehingga menabrak 2 sepeda motor yang berjalan, 1 di depannya dan berjalan berlawanan arah. Oke, untuk korban dan sekarang dievakuasi? Saat ini korban sudah kami evakuasi ke Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Untuk kepentingan penyelidikan, pengemudi truk dibawa ke Mapolsek Gading. Sementara warga menyingkirkan tanah muatan truk yang tumpah dan menutupi separuh badan jalan. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Sementara itu, saudara, seorang nenek yang mengendarai sepeda motor bersama cucunya ditabrak truk trailer di Jalan Raya Lamongan. Akibat peristiwa itu, sang cucu meninggal dunia, sedangkan neneknya terluka parah. Kecelakaan terjadi di Jalan Pantura, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Korban tewas berinisial AKL yang masih berusia 10 tahun. Menurut sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian, peristiwa bermula ketika pengendara motor bernama Sumi Haryati, warga Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, yang memboncengkan cucunya berjalan dari arah timur ke barat. Di lokasi kejadian, korban yang hendak belok ke kanan ditabrak truk trailer berkecepatan tinggi yang dikemudikan Erlis Pandapotan asal Jakarta Timur. Kerasnya benturan membuat AKL terjatuh ke aspal dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara neneknya terluka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sopir truk trailer sempat kabur, namun berhasil ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Pucuk, Lamongan. Sepeda motor berjalan dari arah timur ke barat, sampainya di TKP, tidak putar balik ke arah timur. Bersamaan itu di belakangnya berjalan truk, sehingga terjadi kecelakaan. Untuk korban, 1 meninggal dunia dan 1 luka-luka. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, sopir truk trailer serta kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Lamongan. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, pengemudi truk yang kabur usai tertabrak minibus yang menewaskan 2 orang dan 6 lainnya terluka di Tol Ngawi ditangkap polisi. Kepada polisi, sopir truk yang ditangkap di res area tersebut mengaku kabur karena takut.
Truk yang memuat 34 ton batu bara ini digiring ke unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Selain truk, polisi juga menangkap sopir bernama Yoyo Hasanuddin. Kepada petugas, pria warga desa Merono, Kecamatan Selopuro, Kediri ini mengaku takut usai truknya ditabrak dari belakang. Dia hanya mendengar suara benturan kecil dan melihat mobil yang menabrak melalui kaca spion tanpa berusaha berhenti untuk memeriksa keadaannya. Banyak kan pecah Pak, ketabrak. Tempatnya kan miring gini, jadi cari tempat yang rata gitu Pak, biar nggak sampai guling motornya. Jadi Mas nggak bener kalau melarikan diri itu nggak bener? Saya di situ dari pagi sampai siang kok. Mas nggak sempat ngelihat kondisi kendaraan korban yang nabrak truk Mas? Saya nggak Pak, nggak gimana ya, nggak berani gitu Pak. Nggak berani karena kelihatan parah gitu ya dari jauh? Memang dari kecil saya nggak berani lihat yang seperti itu. Oh, kalau ada kejadian laka itu takut gitu ya? Ya, sebenarnya tak tungguin di situ tetap. Kalau yang satu banyak meletus lagi ke rest area. Tapi dia nggak ada inisiatif lapor gitu kemudian? Masih bingung tadi kita tanya drivernya. Terus akhirnya PJR di tol mencari keberadaannya truk tersebut. Akhirnya kena di rest area. Oh, saat dia bersembunyi di situ gitu ya? Siap. Guna proses penyelidikan, kini pengemudi truk akan diperiksa. Sementara truk yang sedianya akan ke Solo dari Surabaya diamankan untuk barang bukti. Sebelumnya 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka akibat minibus yang membawa rombongan satu keluarga menabrak bak belakang truk di ruas tol Ngawi kilometer 577 Desa Watu Alang, Kecamatan Ngawi, Senin pagi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, pria pengendara roda 2 ditemukan tewas di ruas Jalan Raya Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Korban diduga menjadi korban kecelakaan lalu lintas karena tergeletak di pinggir jalan dengan luka serius di bagian kepala. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Seorang pria pengendara motor nomor polisi W6620OH ditemukan tewas bersimbah darah di ruas Jalan Raya Saronggi, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, Senin siang. Pria malang ini diduga mengalami kecelakaan lalu lintas karena warga menemukan korban sudah tergeletak tak jauh dari sepeda motornya. Sebelumnya warga mendengar suara benturan keras. Saat diperiksa di lokasi, warga hanya mendapati korban sudah tergeletak meregang nyawa. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala diduga terkena benturan keras. Warga juga tidak mengenali karena tidak ditemukan identitas di lokasi kejadian. Seperti ini ada tabrakan ya Pak ya? Iya. Terus korbannya gimana Pak? Ya orang laki-laki ya kepalanya pecah. Meninggal di tempat Pak ya? Meninggal di tempat. Terus sampean kejadian ini tahu Pak? Oh, pas kejadian nggak tahu, saya pas ada di halaman rumah. Oh, baik. Tahunya sudah roboh sudah. Meninggal pas temannya? Meninggal. Untuk memastikan penyebab korban tewas akibat kecelakaan atau insiden lain, jenazah pria malang ini diautopsi ke rumah sakit terdekat. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melaporkan ke kantor polisi terdekat. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Gudang tiner di Surabaya ludes terbakar, 6 karyawan luka, belasan motor dan 6 mobil hangus. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.